Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Bersama host Heni Wardani dalam acara podcast Paga TV Pancenapi nggak kate komen. Nah kali ini sore hari ini ada wajah mas ganteng-ganteng kabeh nek wong Malang ngomong yo. Amin. Nah ini tentunya dengan menggunakan atribut kaosnya bagus banget ya ini. Nah Ya, ada nanti kita kasih, Bu. Iya, ada Guantanamo. Pemirsa sudah pernah tahu nggak kalau orang Malang itu ada salah satu olahraga yang sangat diminati. Nah, kira-kira apa di benak Anda semuanya? Pasti nggak salah dengan olahraga futsal ya. Olahraga futsal ini cukup diminati terutama anak-anak muda ya. Kalau orang tua tidak begitu ya. Kalau orang tua itu lebih senang apa? Sepak bola ya. Nah mungkin bisa menjelaskan sedikit apa perbedaan antara futsal dan sepak bola. Guantanamo ini seperti ada bahasa-bahasa asingnya ya. Kalau bisa dilihat mungkin orang yang kurang begitu paham ya. Nah bisa menjelaskan ini Guantanamo ini asalnya dari mana? Pak Ketua, Ibu. Pak Ketua. Ketua apa? Ketua Guantanamo. Oke, baik, selamat berbahagia semuanya karena kita nggak tahu waktunya nanti gimana. Jadi mungkin kita perkenalkan dulu ya Ibu di sini. Jadi di sini ada Coach Ganu yang paling muda sendiri. Ini adalah salah satu pelatih dari Guantanamo. Halo. Terus kemudian yang kedua ini adalah Coach Eboy ya, namanya tuh keren kan, namanya Eboy. Eboy. Iya. Jadi dulu itu ada pemain timnas Indonesia di sepak bola namanya Eli Eboy dari Papua. Nah gaya permainannya Coach Eboy ini hampir persis sama kayak Eboy. Ya. Jadinya Tapi rezekinya berbeda kayaknya. Rezekinya berbeda. Jadi saya di sini Tafa selaku perwakilan dari Guantanamo juga bersama Coach Eboy dan Coach Ganu. Jadi mungkin kalau dijelaskan Guantanamo, jadi kita Guantanamo ini adalah Guantanamo Futsal Academy. Ya. Nama Guantanamo sendiri diambil dari sebuah jalan di Kota Malang. Sebenarnya itu jalannya itu Jalan Kuantan. Kuantan ya. Jadi Jalan Kuantan Kuantan itu seperti nama sungai ya kalau nggak Betul. salah ya. Betul. Jadi kalau Kira-kira dari mana itu? Kota mana ya Kuantan itu? Kalimantan Sungainya. ya, Mas? Kalimantan ya. Kalimantan ya. Kalimantan. Kotanya kurang tahu ya. Jadi kalau di situ kan dekat Bakso Presiden, jadi jalan besarnya itu Jalan Mahakam, Jalan Musi, Ogan yang terkenal di mana. Jadi di Jalan Kuantan itu dulu tempat kita berhimpun, berkumpul, teman-teman tuh di situ semua. Jadi bisa dibilang kita kumpul pertama tuh di Jalan Kuantan. Jadi kebetulan di Jalan Kuantan nomor 6. Jadi kita berusaha plesetin itu Kuantan 6 menjadi Guantanamo. 6-nya itu 6. Nomor 6. Nah, terus kemudian di dekat situ kan ada penjara Lowokwaru, Kota Malang. Nah, terus di dunia ini ada satu penjara yang cukup ekstrim lah. Namanya penjaranya itu Guantanamo. Oh, Guantanamo. Karena kita keren loh namanya ya. Kita di Jalan Suada Kuantan. Guantanamo, Guanam. Dekat sama penjara lapas itu, lapas nomor 1 di dunia ya, salah satu Guantanamo. Nah, akhirnya kita pledaskan nama kita menjadi Guantanamo. Nah, pencetus nama ini adalah namanya Rangga Rio Atmi. Jadi dulu pendiri awal-awalnya Guantanamo namanya Rangga Rio Atmi. Kebetulan sekarang dia menjadi cakim. Sedang pendidikan di Tulungagung. Jadi calon hakim. Jadi sebenarnya dulu Guantanamo itu awal mulanya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jadi itu teman-teman Fakultas Brawijaya, dulunya mereka semua atlet futsal, tapi karena sudah senior, mereka tuh cukup mementingkan regenerasi. Jadi udahlah kita udah tua, nggak usah main lagi, regenerasi gantian sama yang muda-muda angkatan bawah kita, maba-maba tuh ada. Nah mereka udah kita bikin tim sendiri. Nah, dulu awal mula timnya tuh Kombor. Dari Kombor itu menjadi Guantanamo itu. Karena kumpulnya kita di Jalan Kuantan. Sampai akhirnya kita udah nggak bisa ikut turnamen, kita membesarkan komunitas besar, banyaklah teman-teman dari FIKUM, pelatih-pelatih lain. Nah ini Coach Ganu, Coach Eboy ini. Juga lingkungan mahasiswa. Jadi teman-teman yang suka olahraga futsal. Jadi kalau secara nama, kenapa namanya Guantanamo ya itu dulu tempat kita berkumpul dan berhimpun, tempat hidup sebenarnya. Sambil ngopi, sambil punya ide-ide apa gitu ya. Kayak gitu. Nah dulu keinginan teman-teman adalah apa nih yang bisa kita tinggalkan, kan namanya kita mahasiswa perantau kan dari banyak daerah, ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Ternate, bahkan peninggalan itu. Cuma cita-cita kita satu waktu itu. Yang terbenak tuh cuma satu.
ya semoga dalam hidup kita nggak perlulah untuk merasakan di balik jeruji penjara. Jadi gitu. Bebas. Iya. Bebas Itu begitu doang. ya. Nah, untuk akademi itu suatu kayak sekolah juga kan, kayak ibaratnya ya kalau Ya. kita bilang akademi. Nah, ini mulai ada kelas-kelasnya kan ya. Iya, Untuk mulai dari tingkat anak-anak ya, SD, SMP, SMA. Kuliah juga ada ya. Mahasiswa ada. Mahasiswa ya. Heeh. Nah, yang paling banyak itu apa? Untuk mungkin pemulanya. Pemula. Mungkin ini Coach Ebo ya. Coach Ebo ini kebetulan selaku dirtek kita di Guantanamo, kemudian dia juga secara license Coach Ebo itu sudah berlicense pelatih futsal di Kota Malang. Bisa menjelaskan mungkin Coach. Jadi coba tadi perbedaan apa sih futsal sama sepak bola? Sepak bola. Di Guantanamo tuh kita pakai LTAD itu ada kelompok usia apa aja. Nah, itu Coach Ebo iya. ahlinya itu. Untuk ini perbedaan dari futsal dan sepak bola, kalau dilihat literasi Google pasti futsal permainan 5 lawan 5 gitu kan. Kalau sepak bola 11 lawan 11. Kalau futsal lagi bermain yang di ruangan. Sebenarnya perbedaan itu benar kalau kita mengacu pada Google, kan banyak literasi seperti itu. Iya. Kalau gampangannya di futsal, pokoknya futsal main di dalam ruangan dengan Pakemnya ya, ada pakemnya gitu ya. dalam ruangan lawan 5 lawan 5. Tempatnya terbatas. Gitu aja. Dan pergantian pemain pun juga tidak dibatasi. Kalau sepak bola kan sekarang aturannya boleh nih 5. Kalau dulu kan 3. Itu aja sih, sesimpel itu kalau untuk orang awam. Tapi bagi kami di Guantanamo, kalau ingin menjelaskan ya futsal itu apa, kalau kepingin detailnya. Jadi futsal bagi kami yang di Guantanamo adalah kemampuan pemain melakukan atau membuat keputusan teknik dasar dari dribble, passing, shooting, kontrol di waktu yang tepat. Itu aja. Itu aja perbedaannya. Ya biasanya kan pemula kan belum paham ya. Sekedar mungkin anak kecil itu main pokoknya bolanya disepak gitu ya. Nah, itu Ya. kan pasti dari ada aturan-aturan pertamanya itu diajarin. Kalau dari kami pasti ada diajarin, apalagi yang di usia-usia istilahnya grassroots, di usia bawah. Usia Usia dini. bawah, Usia ya, dini, usia iya. dini ya. Itu. Kalau setelah perbedaan futsal dan sepak bola, terus kami di kenapa Guantanamo Futsal Academy ada? Sebenarnya saya dan Mas Tafa dan teman-teman semua, Mas Ganu juga, Coach Ganu, dulu itu ada perdebatan. Haruskah diberi nama akademi ataukah harus diberi nama sekolah? Itu. Kenapa harus akademi? Ada alasan, beberapa alasan. Kalau akademi kita harus punya kompetisi yang ikut kompetisi yang memang berjenjang dengan jangka waktu yang panjang. Dan kita harus ikut menjadi tim profesional karena akademi. Nah, kalau sekolah, kita ranahnya sekolah setelah anak ini di usia, misal usia di Guantanamo U20 selesai, setelah U21, U22 mau kemana, kita nggak perlu bingung nih itu. Nah, perdebatan di situ yang kami diskusikan, akhirnya demi Guantanamo ada brandingnya juga bagus ya, jadi dan kebetulan citranya di Indonesia, di Kota Malang akademi itu ya banyak gitu. Jadi akhirnya kami membuat nama akademi, tidak Guantanamo Futsal School gitu. Jadi Guantanamo Futsal Academy. Futsal Academy ya. Padahal banyak sekali Malang Raya ini ada bermunculan ya klub. Banyak. Ada berapa kira-kira? Futsalnya aja atau sepak bola? Futsal. Kalau futsal yang benar-benar akademi, kita nggak pernah Ya, bisa yang bicara benar-benar akademi. benar-benar akademi. Tapi yang punya punya jenjang usia dari usia dini itu ada 1, Masih dikit kayaknya Mas. tiga atau 4 itu ya. 4 ya. Kami nggak berani menyebutkan nama timnya. Ya, nama timnya ya. Karena biasanya sering kayak tumbuhnya jamur ya, ini lagi kayak misalnya lain dan dimanapun ikut, nanti futsal dimanapun ada banyak klub gitu. Saya lihat ada lapangannya yang paling sering dipakai di mana itu yang daerah Karanglo ya, itu juga ya. Unggul. Unggul. Itu hampir nggak pernah sepi ya,
banyak banget ya. Saya sering kan ada acara di situ. Terus yang satunya lagi di Sudimoro ya. SM. Ya, Sudimoro, terus ada yang di daerah mana? Industri ya. Ya, Banyak apa tuh? APM ya. Oh ya, APM Malang Kusaswara ya. Malang Kusaswara. Jadi itu tempatnya bebas atau gimana untuk latihan kan? Dari klub-klub itu? Memang kerjasama atau gimana? Kalau yang lapangan-lapangan itu? Sebenarnya dulu kita punya base camp sih Bu, Base camp. di Champion Mandala Jalan Tidar, Puncak Mandala. Puncak Di Mandala, daerah ya, situ. ya. Karena sekarang base campnya sedang direnovasi, jadi kita sementara pindah di SM Oh, jadi atau di tempat Sudimoro tetap itu. untuk latihannya di situ. Iya, sementara ini di Sementara. SM. Mungkin nanti kalau Puncak Mandala Champion Tidarnya renovasinya udah selesai, mungkin kita bisa balik ke Pindah situ lagi. Sementara ini yang di Sudimoro. Sudimoro, Oh, betul. Sudimoro, ya. Nah, berkaitan dengan apa itu sering diadakannya lomba ya. Event. Ya. Event-event gitu ya. Ini untuk tahun ini rencana mengadakan First time. Oh. Kalau untuk Guantanamo Cup ini pertama kali kita kali ya. mengadakan, tapi jenjangnya masih usia dini, sekolah dasar. sekolah dasar ya. Nah, itu tanggal berapa itu bisa menjelaskan? Tanggal 8, 9, 10 November. Tiga Tahun ini ini, ya. Itu untuk memperebutkan Piala Guantanamo. Piala Guantanamo Cup. Gitu ya. Nah, untuk olahraga ini ada nggak biasanya kan? Kalau anak-anak masih ini kan kadang males, ada rajin, ada yang kita tetap harus membayar untuk keanggotaannya. Di Guantanamo sendiri memang ada sistem SPP. Jadi SPP-nya itu anak-anak 150 sebulan dengan 8 kali latihan. Jadi seminggunya itu ada 2 kali latihan, gitu Bu. Jadi latihan atau tidak latihan Tetap harus. tetap ada pembayaran dari fungsinya ya. pesertanya juga, Pesertanya dari juga. anak-anaknya. Dari anak-anaknya. Iya. Orang tua bagaimana menanggapinya setelah anaknya ikut olahraga ini? Sejauh ini sih mendukung kebanyakan orang tua, karena kalau kita bicara usia dini ya Bu ya, Iya. pasti kan mereka nggak mungkin berangkat sendiri, pulang Ya, sendiri, pasti ada sejauh ini izin ya. dan pasti dibayarin SPP-nya sama orang tuanya. Jadi kalau mereka udah di lapangan berarti logikanya orang tuanya Orang pasti tuanya mendukung. pasti mendukung. Ya. Nah, itu jenjangnya itu ada kelas bisa pemula, terus ada yang sudah naik. Ini Ada Bu. Kalau gampangnya sih kita mengkategorikannya mungkin usia SD, SMP, SMA sama mahasiswa gitu. ya. Jam-jamnya juga ya. Jam-jamnya kebetulan hampir sama semua, bareng semua, Ya, karena tapi sekolah ya kalau pagi. iya, lapangannya jam latihannya. Jam latihannya sore. Sore, semua sama sore ya? Sabtu pagi. Oh, Sabtu pagi karena kebanyakan udah libur. Ya. Anak-anak Full day, ya. apa yang diharapkan Guantanamo untuk nanti bermunculan ada atlet-atlet dari futsal ini? Mungkin Coach Boy, Coach Lava sebagai ketum. Silakan. Kalau dari saya Satu deh. Satu dulu, mungkin nanti ditambahin sama Coach Tafa. Kalau dari saya pribadi, bukan pribadi sih, dari kami bisa memberikan aktivitas yang positif. Kan kita launching ketika pandemi agak mereda. New normal. Iya. Nah, new normal. New normal itu Pada ya. saat itu Mereka new kan normal. dalam lingkup tertutup di rumah nggak bisa ngapa-ngapain Nah, gitu itu. ya. Sebenarnya tricky juga ya Mas ya. Dulu launching itu sebenarnya tricky juga. Oh, tricky. Maksudnya Mancing 50-50 gitu juga ya. Bu. Maksudnya ada nggak nih yang ikut Ada nih? yang gitu. Karena Ternyata ternyata pengen banyak juga. menghirup udara Iya. segar ya. Ya, itu memberikan Tapi masih aktivitas pakai fisik. masker ya, Masih. Ada Ada. prokesnya Masih ya. dulu. Masih ada. Siapa yang sekolah SMP 5 itu yang selalu pakai masker latihan? Nathan. Nathan ya. Nathan. Gitu ya. Terus untuk Guantanamo ini nanti cupnya ini melibatkan juga dengan misalnya dari wali kota yang diundang. Kalau untuk Kan Guantanamo cup ya, Cup, jadi tadi kan supaya coach tahu dan Ah. bidang. Guantanamo Cup ini kan kita pertama kali baru ngadain. Jadi kenapa sih kita bikin Guantanamo Cup? Jadi Guantanamo Cup itu kita bikin karena salah satu keresahan sebenarnya. Keresahannya kenapa? Kalau kita mundur 5 bulan ke belakang tuh itu banyak sekali event turnamen futsal. Tapi tingkat SMP dan SMA dan mahasiswa. Bukan berarti yang SD ini kategori tingkat SD itu nggak ada, bukan berarti gitu. Tapi minim gitu kok. Kok sedikit sekali perbandingannya jauh sekali jarang. Akhirnya
dari situ kita kok ngerasa kasihan sama anak-anak SD nih gitu kan, kasihan banget. Akhirnya yaudahlah kita memberanikan diri untuk yuk kita kita bikin turnamen antar SD ini dah. Karena ya itu tadi kok penyelenggaranya nggak ada. Jadi kita cari tahu kenapa sih penyelenggara tuh nggak ada yang untuk SD. Bukan berarti nggak ada tapi sedikit atau minim gitu. Ternyata ya penyelenggara itu nggak ada karena juga tidak ada sponsorship seperti itu. Nah akhirnya kita Guantanamo Cup ini berhasil kita kita laksanakan ini berkat dukungan dan kerjasama itu pertama dari DPR RI juga. Itu yang pertama. Yes, kemudian kita juga berkolaborasi, kita mendapat dukungan bantuan juga langsung dari Menpora. Seperti itu. Jadi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga pusat kebetulan. Nah dari situ karena kita dari pusat dapat dukungan, akhirnya kita langsung turunkan kepada lokal gitu kan. Kita juga meminta rekomendasi dari Disporapar Kota Malang karena kita harus memberitahu juga di situ. Kemudian kita juga harus memberitahu dan kita berkoordinasi meminta juga surat rekomendasi dari AFK selaku induk olahraga futsal di Kota Malang. Seperti dari hasil koordinasi tersebut sebenarnya kita lancar semuanya, aman, jadi ya berjalan dengan baik seperti itu. Jadi Guantanamo Futsal Academy yang dibilang kok ini katanya akademi untuk melatih futsal, tapi kita juga membuat event ya karena keresahan itu sih. Kita pengen kasih wadah sebenarnya buat anak-anak SD untuk bertanding, mereka mendapatkan pengalaman juga. Salah satunya juga di turnamen ini kita bikin, yuk kita kasih mereka turnamen itu yang baik deh, yang bagus. Apa sih yang baik? Jadi satu sistemnya kita bikin sistem grup. Jadi tidak sekali pertandingan yang kalah langsung gugur atau nggak main lagi. Nah, jadi ada pertandingan untuk penyisian grup. Baru nanti lolosnya di 8 besar, kemudian lanjut lagi ke semifinal dan partai final. Karena kita lihat sekolah dasar di Malang cukup banyak ya. Banyak banget Bu. Itu banyak ada nggak dari pihak Guantanamo tuh? Biasanya kan ada kita pengen mempromosikan nih kita punya akademi ini ke sekolah-sekolah gitu. Dan jadi mereka datang sendiri gitu aja. Sejauh ini belum ya. Rencana masuk planning ke depan. Iya itu biasanya gitu ya. Jadi termasuk kayak kegiatan ekstra kurikuler. Kalau kegiatan ekstrakurikuler ada olahraga kayak gitu loh maksud saya. Jadi kalau kegiatan ekstrakurikuler itu kan dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Kalau kita memang Guantanamo ini berdiri sendiri, jadi bagi siapapun yang mau berlatih, mau untuk gabung dengan Guantanamo silahkan saja. Itu memang ada salah satu program Guantanamo itu kita semacam melakukan coaching klinik lah. Kita datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan pelatihan segala. Tapi sampai detik ini kita belum melaksanakan itu sih ya. Kita belum melaksanakan. Belum matang lah Bu. Kayak apa sih? Safari lah. Iya, safari ya. Safari ke sekolah-sekolah gitu ya. kayak gitu. Ini sementara biasanya kan anak-anak digiring ke lapangan ya, pokoknya kan main sepak bola. Kan supaya tahu ini futsal ini bagus nih kayak gini nih. Bagaimana supaya anak-anak itu menyukai olahraga ini gitu loh maksud saya. Jadi ya itu tadi klinik tadi ya. Coaching klinik. Bahasa kerennya coaching klinik. Coaching klinik ya. Tapi gini Bu, menanggapi apa yang disampaikan Ibu tadi, biar anak-anak menyukai nih kan. Sebenarnya futsal ini kan turunan dari sepak bola. Jadi sepak bola ini kan masih apa ya istilahnya populer dan seksi lah bagi semua anak di semua jenjang usia. Tapi kenapa futsal bisa se-booming ini terutama di Kota Malang? Ekstra di semua sekolah rata-rata sebagian besar adalah futsal. Ekstra sepak bola mereka sekolah-sekolah tidak ada, satu fasilitas juga tidak ada atau tidak bisa menyewa lapangan sepak bola itu kan. Akhirnya anak-anak yang sepak bola itu arahnya kemana? Ke SSB. Jadi gitu. Terkadang anak-anak yang sekolah di sekolah A tapi mereka latihan di SSB mana, ekstranya ya kadang ikut futsal. Nanti turnamennya ya ikut futsal. Nanti turnamen sepak bola ikut SSB-nya seperti itu. Jadi tapi kadang banyak sekolah yang kadang nggak punya lapangan ya kalau olahraga banyak lapangan rapal kayak banyak gitu ya. Nah itu banyak banget. Sekolah itu sebenarnya harus memfasilitasi punya lapangan basket, lapangan buat olahraga. Betul. Harapannya ya. Nah makanya kita dari Guantanamo Cup di 2024 ini kita mencoba memberikan wadah itu sih. Jadi wadah untuk sekolah-sekolah SD banyak pasti siswa-siswanya yang mau jadi atlet futsal atau atlet sepak bola. Jadi ada wadah untuk bertanding, wadah turnamen mereka mengalami pengalaman juga untuk
nantinya kepada jenjang prestasi. Tapi kalau dari Guantanamo Futsal Academy sendiri kita sih kita mencoba memberikan banyak wadah. Pertama kita adalah wadah yang kita berikan wadah untuk bersosial. Jadi kan siswa ini, pemain ini dari sekolah A, B, C, D, banyak hal kumpul jadi satu di Guantanamo, akhirnya mereka bisa bersosial, kemudian mereka bisa berkomunikasi, mereka beraktivitas, berkegiatan, berlatih, bertanding dan juga bersaing. Gitu kan, karena yang namanya olahraga kan pasti ada persaingan. Kayak gitu. Nah, jadi wadah-wadah seperti itu, wadah mereka untuk beraktivitas juga, untuk sehat juga, yang kita bisa berikan dan janjikan dari Guantanamo seperti itu. Berapa persentase kita persiapan untuk menuju Guantanamo Cup tanggal 8? Ini kan besok sudah tanggal 1 ya. Sudah berapa persen? 80%? 80 ya, Mas. Udah bagus. 80% ya? Iya, tinggal finishing aja kok. Kita nggak pernah ngitung persentase soalnya. Kurang lebih 80%. Karena gini, kita boleh lihat ya. Boleh. Di Guantanamo Cup kita hanya peserta itu kita batasi hanya 16 sekolah atau 16 tim. Intimate. Jadi benar-benar ya hanya 16 gitu loh. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang sudah full terisi kuota tersebut. Kita juga mohon maaf kepada sekolah-sekolah yang mau mendaftar tapi belum bisa bergabung karena ternyata Slotnya cukup habis. banyak. Ternyata cukup banyak nih. Kuotanya habis. Dibatasi. Kita masih Dibatasi 16 ya. Ya kemampuan kita baru kita bisa mengarrange 16 tim saja. Mungkin di tahun berikutnya kita bisa bikin 32 tim dengan sistem Piala Dunia kali ya. Mungkin. Amin. Ini sponsornya banyak udah nih dari ini. Oh banyak. Jadi sponsor doa itu paling banyak. Sponsor doa itu Boleh paling banyak. langsung berinteraksi dengan melihat tayangan kita yang mau ini sponsor. Oh bisa, boleh. Langsung ke kamera. Oh iya, baik ini. Jadi mungkin dari apa ya, bidang-bidang usaha di Kota Malang, nggak harus di olahraga sebenarnya sih, nggak bidang olahraga, bidang apapun. Mungkin yang mau mensponsori acara kita dari Guantanamo Cup 2024 bisa dan boleh menghubungi. Instagramnya ada di Guantanamo Cup 2004, secara akademi juga ada di Guantanamo Futsal Academy. Bisa dihubungi langsung, itu adminnya jadi satu soalnya. Nah, kalau boleh ngomong-ngomong nih, ini hadiahnya apa nih juara 1? Untuk Yang pertama, Guantanamo Cup ya. Yang pertama, juara 1. Selamat, itu pasti mereka dapat. Selamat semua ya. Selamat. Jadi ucapan selamat gitu. Secara detail Coach Ganu mungkin kayaknya. Coach Selaku Ganu? korlap nih nanti dia. Selain selamat, kita nanti Piala yang ya. juara pasti ada piala. Terus Piala. nanti kita ada sertifikat, ya, terus uang pembinaan. Uang pembinaan. Tapi uang pembinaan kita juga batasin Bu, karena ini masih sekolah dasar, Ya, jadi tidak terlalu Banyak. besar yang kayak event-event SMA atau mahasiswa. Sama medali tadi udah ya? Belum Disebutkan. medali. Sama terakhir mungkin experience-nya anak-anak sih Bu. Medalinya mewakili sekolahnya ya, berarti cuma satu Individu. medalinya. Individu. Individu ya. Setiap pemain dan setiap pelatih Setiap pemain semua dan dapat, pelatih. insya Allah. Ya. Terus juara 2 juga sama. Sama 1, 2, 3, 4 ya Mas? 4 Oh, sampai 4. Ya. Sampai apa? Juara ini ya. peringkat 4. Terus nanti ada lagi yang untuk individu, pemain individu tuh kayak top score, pencetak gol terbanyak, terus best player, MVP, pemain terbaik, gitu-gitu Bu. Fair play tim yang paling Favorit sportif, gitu ya. favorit, gitu-gitulah. Penontonnya nih banyak kan pria atau wanita ini yang nonton ini. Pasti wali muridnya, Wali muridnya sendiri. orang tuanya pasti. Supporternya Iya, orang tua Orang tuanya dan pasti. sesama teman. tim hora-horenya ya. Hora-hore. Terus SMP kan sudah beranjak ini Iya. ya, aja ya. Terus ada ininya nggak biasanya apa tuh? Cheerleaders. Cheerleader. Kita niatnya nanti bantengan sih Bu. Cheerleader biasanya Kearifan kan lokal. Sebelum final kita nanti ada bantengan. bantengan. Terus yang SMA lebih tingkatnya lagi. Iya. Nanti banyak ya ini ya anunya. Insya Allah berjenjang dan Hadiahnya. berkelanjutan. Moga-moga setiap tahun rutin ya. Amin, amin, amin. Ya. Doanya Bu. Boleh Coach Eboy mungkin sedikit memberikan pesan-pesan kepada pemirsa. Kalau dari kami selaku penyelenggara Guantanamo Cup, memberikan selain keresahan yang disampaikan Gustafa tadi, kenapa pembinaan usia dini ini diadakan dan harus ada sebenarnya, bukan serta-merta semata-mata mengejar hadiahnya nih. Oh, hadiahnya gede gini. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang dibutuhkan adalah bermain. Anak-anak ini cukup bermain, karena
karena itu alasan itu kami membuat kompetisi ini penyisian grup. Jadi kalah nggak langsung gugur gitu. Oh, kalah nggak langsung gugur Pak penyisian. Ya, jadi anak-anak ini masih bisa Ada kesempatan lagi, lah. Jadi kesempatan bermain. apa-apa terus apa ngambek ya, anak kecil kan gitu ya. Ya. Jadi ngambek terus kalah terus kok bisa main lagi. Dan ya kan kami juga punya aturan Bu, ketika di Guantanamo Cup ini ada salah satu poin itu setiap pemain harus bermain. Nah, Setiap jadi pemain harus bermain Nah. latihan ya. harus bermain di turnamen. bermain Jadi di kalau turnamen. sudah didaftarkan tidak boleh nggak usah main karena mungkin kemampuannya kurang menurut Ya pelatihnya. menurut pelatihnya. Nah, tapi harus Sistem bermain. timnya. Nah, jadi harus bermain. Nggak boleh. Karena tim saya sudah menang, kamu nggak main dulu, nggak boleh seperti itu. Jadi meningkatkan rasa percaya diri. Ya, anaknya atmosfer secara pertandingan. mental. Yang disampaikan Coach Ganu tadi experience itu tadi. Experience tadi ya. Jadi dapat kesempatan yang sama. Itu. Jadi kesempatan bermain itu harus didapatkan untuk semua anak, terutama di usia dini seperti SD ini. Karena pemupukan itu mulai dari SD baru ke jenjang berikutnya. Selain pemain juga ini ada aturan, kami masih merancang juga aturan yang kami buat bahwa pelatih itu tidak boleh membentak pemain. Ya. Nah, di usia dini. Iya, Jadi salah passing gini nggak iso ya itu. Nah, itu memainkan mental Nah, lah ya. jadi seminim mungkin kalau bisa tidak Iya, ada teguran keras dari pelatih ke pemain. kayak sepak bola itu kartu kuning kan gitu, Itu sih kalau dari kami ya. Dari kami Soalnya itu verbal ngaruh banget Mas ya. ya. Iya. Sekolah ini dasar itu iya Bu. Ya, kadang Apalagi zaman sekarang Bu. spontanitas ya pelatihnya itu loh. Makanya harus Berarti cukup sabar-sabar nih ini. enggak, mungkin kita menghadapi. bisa nyari kalimat yang pas untuk anak-anak sekolah dasar Anak-anak itu. gitu. Biasanya contoh kata-katanya. Aduh. Loh iya, bener. Kan anak Mungkin kecil dari itu ini kan- sih Bu, dari nadanya dulu Ya, mungkin ya. misalnya. Intonasi. Intonasinya ya yang biasanya Adik. karena orang lapangan itu bukan terkenal ya. Sebagian besar mungkin Keras. keras Bu ya, Keras, tinggi-tinggi iya, mungkin iya. kita bisa di nada yang Di nada sedang yang atau yang sedang. rendah. Bisa boleh praktekkan? Contohnya apa ya? Mas Ganu ayo. Istighfar terus. Kasih contoh. Susah Bu kalau nyontain gini. Aku misalnya Nggak ada nih, apa-apanya. pesertanya nih, Gini, nakal nggak menurut Tak gimana? kasih case satu Iya. Pak. Kita Iya. Kasih kasus. Kasus. Panji dapat bola di garis tengah tuh langsung syuting terus tanpa ngeliat situasi, tanpa lihat pergerakan teman lainnya. Waktu main ini. Waktu main. Waktu Kayak main. Anggap Panji masih umur 10 tapi. Ya, betul. Coba. Hal pertama yang saya lakukan pasti menghentikan permainnya dulu. Ini ketika latihan atau ketika pertandingan nih? Pertandingan. Oh, Pertandingan dong. Oke. Kan sudah berlangsung. Nah, iya. Yang pertama kalau kejadian itu sudah berulang-ulang pasti saya ganti pemain itu. Ya, itu pasti. Pasti biar duduk dulu, tenang dulu, dulu. ya. Adik. Biar minum-minum dulu, baru saya ini bilangin lah. Adik. Kenapa kok alasannya kenapa kok diganti itu kenapa? Nah itu contohnya saya nggak tahu, belum nemu katanya kalau nggak langsung. Skenario. Sekenarionya. Oh di opo sih le? Nggak percaya. Malangan ya, bahasa Malangan ya. Gak ngomong anu ya bisa nih. Apa itu ada kata-kata ya sih gitu. Oh kok diku ngono ya. Bisa nih kan kadang itu spontanitas ya. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah pelatih-pelatih Guantanamo masih bisa mengontrol itu kok Bu. Mengontrol emosi verbal ya. masih bisa kok, masih aman. Ya, gitu ya. Jadi kalau yang sering kita bilang tuh kalau kita diskusi sama pelatih salah satunya adalah kepada pemain juga yang kita ingat ya mereka kan di dalam lapangan bertanding juga paling selalu komunikasi, selalu ngobrol satu sama pemain. Jadi kita selalu bilang ya bikinlah komunikasi itu yang membangun, yang bukan menjatuhkan. Misalkan saya dapat passing dari Ganu, passingnya salah. Kan opo passing meweleh. Nah, itu. Bisa jadi saya menjatuhkan Ganu seperti itu kan. Menjatuhkan, Lebih baik saya bilang, passing ke kaki, passing yang enak. Nah, kayak gitu ayo perbaiki. Nah, itu kan akhirnya memotivasi. Sama dari pelatih itu juga mungkin kalimat-kalimat yang membangun, yang memotivasi. Jadi yang membuat semangatnya lebih ini lagi sih. Iya. Jadi bukan Tapi yang saya belum menjatuhkan. pernah menjumpai futsal itu cewek ikut ya. Banyak. Bu. Banyak. Ada. Ada. Ada ya. Kan kesebelasan sepak bola perempuan juga ada. Futsal kan? banyak kok Bu. Indonesia punya timnas futsal. Ya. Gitu ya. Ada. Ya kan? Iya. Termasuk Guantanamo kita sendiri ada terakhir itu siapa? Pemain cewek Pemain cewek. Ini ada ada Naura. 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 Naura itu Mika. sekolahnya di
Surya Buana. Surya Buana, Ada 3 dulu. Mikaela, SMP Lab. SMP Lab, SMP Lab sekolah Satu yang pindah ke Haura. Cewek ya? Ya ada cewek. cewek itu. Rani. Berarti dia ya tipikalnya dia orangnya berani. Agak tomboy memang, Bu. Tomboy ya. Sedikit tomboy. Ya. Oke, nggak terasa mungkin kita waktu kita berjalan ya. Udah berapa menit, Bu? 2 jam ya udah ya? Oh, iya. Kita coba Mas Tafa mungkin bisa memberikan sedikit closing untuk acara hari ini. Boleh? Waduh, closing biasanya doa nih. Ramatama habis itu biasanya. Kalau baca surat Al-Asr. Oke, jadi pertama kita ucapkan terima kasih buat Paga TV dan juga para pendengar dan penonton berarti Ya, ini ya, pendengar dan penonton pendengar dan Paga TV, bahwa kami dari Guantanamo Futsal Academy memberitahu bahwa ada nih salah satu akademi futsal di Kota Malang yang kami concern juga untuk pelatihan futsal. Nggak cuma Guantanamo, ada banyak juga yang lain. Banyak juga yang lain. Kita nggak mau mengatakan, oh Guantanamo satu-satunya pertama, nggak kayak gitu. Jadi bagi orang tua, bapak ibu yang ingin menyalurkan hobi anak-anaknya untuk berlatih, beraktivitas di bidang olahraga futsal, kami sangat senang hati mau kok melatih dari anak-anak bapak ibu gitu ya. Kayak gitu, kami di Guantanamo itu 1 minggu latihannya 2 kali dan setiap latihan itu 2 jam. Jadi dalam 1 bulan itu 18 jam latihan. 18 total. Nah, dengan biaya pendaftaran itu 300.000, itu sudah mendapatkan 1 set jersey dan juga SPP 1 bulan pertama. Kemudian SPP berikutnya itu setiap bulannya membayar 150.000. 150.000 itu 1 bulan 8 jam dan juga 16 jam latihan. Tadi untuk pendaftaran 300.000 dapat seragam. Sudah dapat 1 set jersey atasan bawahan. Belum termasuk SPP-nya. Sudah termasuk sudah. SPP 1 bulan tapi pertama. Di bulan kedua cuma tinggal SPP. Tinggal bayar SPP saja. Kita saat ini latihannya di lapangan Sudimoro. Setiap Rabu itu kita latihan jam 4 sore sampai jam 6 sore. Kemudian di hari Sabtu kita latihan di jam 9 sampai jam 11 siang. Pagi ya. Pagi. Nah, dan kebetulan juga tim U16 kita di Guantanamo itu sedang berlaga di Liga UFL ini namanya. OSC. Ya, USC Futsal League. USC Futsal League yang main setiap hari Jumat di Unggul Sport Center. Itu juga atas salah satu dedikasi dari salah satu tim pro yang ada di Kota Malang, Unggul. Dan juga kita akan menyelenggarakan Guantanamo Cup 2024 tingkat SD dan MI Semalang Raya. Kita mohon dukungannya kepada seluruh pihak. Semoga turnamen ini, event ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kami bisa concern memberikan wadah juga kepada anak-anak yang memiliki hobi dan kesenangan di bidang olahraga futsal. Ya. Tentunya. Amin ya rabbal alamin. Semoga acara Guantanamo Cup ini berjalan lancar. Sebentar lagi kurang 8 hari ya. 9 hari ya. 9 hari. Besok sudah tanggal 1. Yep. Bagi yang mendaftar, mohon maaf sudah ditutup kuotanya. Iya, kita Semoga mohon di tahun mendatang bisa mengikuti dan menjadikan olahraga favorit Kota Malang. Amin. Demikian pemirsa Paga TV bersama Heni Wardani dalam podcast Futsal Academy dari Guantanamo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan nggak kata wabarakatuh. komen Paga TV.